itu Tuan Raja kelagapan dan dia ada apa nih? Ada apa nih? Kata Tuan Raja. Udah, nggak usah banyak ngomong. Ente mau disembelih di sini, apa nih mau dibawa ke penjara kata dia. Enak ya ngomongnya. Maka berangkatlah Tuan Raja ikut APKT orang yang berbadan gede itu. Debuk, kedebuk, 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 kedebuk. Udah sampai depan pintunya, dibuka itu pintunya dari besi semua. Krekek. Masuk kata dia. Ini apa-apaan kata Tuan Raja. Masuk pokoknya. Kalau ada yang mau nonton Saiful Hikayat Milenial, pantengin terus channelnya Balai Bang Ji ya. Sukses terus. Neng manis abang sayang, mari kita ikuti Sohibul Hikayat Milenial bersama Balai Bang Ji. Selamat mengikuti. Lu buka dong, lu diem aja, gua mulu dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang sayang sejak Mbak udah dengan diri sendiri aja lu, Pak. Iya dah. Gua dari dulu sampai sekarang masih jualan salah mulu. Ya bareng Bang Ulil dan juga Abisaan nih Mas Abang sayang di acara kesayangan kita dong. Acara yang menjadi suatu pendengaran jadi tuntunan nih, Mbak. Nah, itu Iya. ada tuntunannya. Apalagi kalau bukan di Apa tuh? Sohibul Hikayat Milenial. Acaranya. Orang kalau ada beban begitu udah siaran mendak Iya, konsen. jadi kagak fokus. Iya. Enjoy aja lah. Iya bareng Bang Munir BBJ. Nah, nanti tuh saya beli Hikayat Milenial dibawain oleh Bang Jahit kita, yaitu Bang Munir BBJ. Iya. Yang manis abang sayang sejangkau siar. Mungkin yang manis abang sayang punya pengalaman-pengalaman menarik kalau lagi berjalan keluar kota atau pokoknya merantau atau apa ya. Pokoknya kayak Bang Oleh Buyang nih. Apa? Udah pernah ngalamin Jalan-jalan. bukan jalan-jalan, malah sampai 4 tahun Bi di Sumatera Bi. Di Sumatera. Iya. Kerja. Ya bukan ngangon sapi. Dan nggak ada ongkos kali lo. Ya, jadi pernah apa di Jambi lah, daerah Sumateranya di Jambi. Kalau di Jambi itu cenderung bahasa akhirannya oh ya. Hampir sama Palembang dia. Mau kemana? Nak mano? Mau makan bakso oh. Ya kagak udah Oh bakso. kagak. Bakso ya bakso aja masih tambahin Ya kali double O. bakso o. Emang bagaimana? Emang ngapain? Ya banyak pengalaman. Nah ya kalau di luar daerah itu kita punya pengalamannya pasti ada sesuatu yang kita sampai sekarang masih terasa gitu, kayaknya kayak makanannya gitu Bi. Makanannya yang paling ini banget gua suka gitu, ada tekwan namanya. Oh. Tekwan Di anu dong dekat Taipei. itu Taiwan. Luar negeri. Ada itu tekwan dan juga ada tempoyak Bi. Tempoyak. Iya. Tempoyak itu durian yang di apa di fermentasi. Wow. Bahasanya keren ya. Berarti yang dijadiin permen. Iya, difermentasi jadi kalau belum ada semacam apa tuh kayak Sari. belatung. Belatung. Iya, kalau belum ada itunya belum enak, Bi. Jadi lu makan belatung ya? Bukan belatungnya tapi Berarti ada peningkatan. hasil fermentasinya itu jadi enak makanan dimakannya. Tapi nggak langsung dimakan, itu diolah dulu. Ada berupa semacam rendang gitu. Rendang duren. Campurin itu Belatung. tambah masa belatung Lah, bukan tadi. tempoyak itu nama makanannya. Aduh, habisaan. Iya. Aduh, makanya piknik Bi. Gua piknik tiap hari juga keliling Indonesia. Oh, keluar kota terus. Iya, pakai Google Map tapi Buya. Cuma searching. tapi kalau di Jambi tuh ya Palembang, kalau gua di Jogja
Oh, Ya. pernah ke Jogja sono? Ya waktu kemarin Desember itu tuh. Oh, lama. Enggak, yang job 2 hari doang. Iya. Iya, tapi ada suatu kesan pesannya di sana mungkin. Wah, gua makan makanan khas dari Jogja, Nah. enak banget. Tahu nggak lu? Oh, gudeg paling kalau Jogja mah. Ayam ditepungin. Kok ayam ditepungin? Iya, Kentucky. Di sini juga banyak. Lah, emang gua nggak boleh makan Kentucky di Jogja? Ya boleh-boleh aja, cuman aja ongkosnya ini jadi mahalin aja. Iya, Di gudeg tuh enak. Gudeg recek. Nah, itu krecek, gudeg. Kalau di kita nih, ya pasti kalau lagi di Jambi nih atau di luar kota, kita juga pasti keingetan sama makanan kita yang di Mana? di kampung kita, kampung halaman kita kayak macam kue cucur, kue talam, lopis. Lu di kue kampungan, timus. lu kan di kampungan lu jarang makan, Mbak, pakai disebutin. Lu nggak mau jadi gua amat sih Mi. Nggak berdengki amat ya. Romanya kagak bedaksa bener gua. No, biasa kalau udah ngedehem Iya. panggil. Baik nih manis abang sayang sejangkau siar dimanapun anda berada. Ini ya sama-sama marilah kita dengarkan Sohibul Hikayat Milenial yang akan langsung disampaikan oleh Bang Munir BBJ dari Sanggar Balai Bang JI. Nah, sekarang formatnya lu rubah, Pak. Coba lu manggil anak-anak lu pakai format siaran gitu, Pak. Oh Coba. begitu. Baiklah anakku yang tercinta Najwa Fahira dan juga istriku yang tercinta Ernawati. Kamu pulang. Ini udah sore, pakaian belum diangkatin. Masa ayah juga yang ngangkatin? Lagi miara laki yang ada hasilnya. Landas bae lebih. Manggil anak manggil bini format siaran. Keburu orang-orang kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Abi, Bang Olil. Iya. Hujan ngerecek aja dari pagi, alhamdulillah ya. Orang kate nih. Ini berkah banget nih, dari pagi hujan, suasananya adem banget, Iya. Bang Abi, Bang Olil. Gimana di luar sana? Kawan-kawan, Neng Manis Abang sayang sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dipanggil lagi mana tadi, Wi? Hah? Bersama baiklah Neng Mas Abang sayang. Bagaimana ya? Aduh ya orang pakai bahasa Betawi puncer kayaknya romana kagak bener juga nih kayaknya nih kita. Iya. Lu tapi kalau ngeliat pakaian lu yang sekarang gini, Mbak, ini mungkin buat Neng Mas Abang sayang yang penasaran Bang Holil pakai pakaian apa, ntar diupload di YouTube-nya Balai Bang JI. Oh ada. Kalau dari pakaian lu sekarang mah lu kayak Mbak, kayak Oh artis. enggak kayak orang tua yang kayak raya lagi sakit begitu pakai Jatuh maringgi. Yang sakitnya jangan dibawa-bawa lah. Orang tua kaya tuh cakep. iya, lehernya pakai sel. Gue lupa turunin. Yalah. Mulai apa ya kita ya? Lanjut ya Babe. Heeh. Neng Manis Abang sayang, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam frekuensi di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta dalam acara wawasan waktu-waktu santai Wih, yang diisi dengan Sohibul Hikayat Milenial bersama saya Munir, Bang Olil Ebuyang dan yang paling ganteng di CBB. Oh iya. Arya Bang Saloka. Abisan. Lu area Solo kan. Ada Saloka. Bukan area Solo kan. Seperti biasa, malam Selasa, malam Rebo kita bawain Sohibul Hikayat. Nah, malam ini kita bawain Jarang-jarang raja masuk penjara. Lah, kok raja masuk penjara? Bagaimana ceritanya ini? Iya, jarang-jarang. Biasanya mah kan raja masuknya bukan penjara. Apaan, Bi? Rumah janda kapan? Buya. Baiklah, Neng Manis Abang sayang, sejangkau siar saya bawakan hikayat ini. Mudah-mudahan terhibur. Di Amin. saat-saat seperti ini kita butuh hiburan yang bisa nambah imun, Bang Abi, Bang Olil. Nah, cakep. Dan kita bisa ambil hikmahnya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli. Amma ba'du.
Neng manis abang sayang, Bang Olil, Bang Abi. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Enggak henti-henti kita ucapkan syukur kita. Karena di dunia ini enggak ada kalimat yang indah kecuali kata syukur. Iya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Itu adalah kata yang paling indah buat kita. Luar biasa. Selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa Dengan sallim berselawat alaihi. banyak kita mendapatkan keberkahan di dunia, dan di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, ya Allah. Dan kita diakuin sebagai umatnya. Amin. Neng manis abang sayang, sahdan diceritakan dalam hikayat ini, Babe Abu Nawas baru aja dapat bonus dari raja. Wah, mantap nih. Bonus. Karena dia berhasil menyelesaikan satu permasalahan di kerajaan dengan tanpa melukai seseorang pun. Nah, itu. Cakep. Dan dia berjalan-jalan di pasar, kebetulan ketemu ame temennya. Bro Abu. Wih, Yes bro, kemana aja, kata temennya ini. iya manggil dah. Dia cerita dah tuh, kalau dia habis dari kerajaan dan dapat oleh-oleh dari kerajaan. Ngomong-ngomong Bro Abu, pernah nggak nih jalan ke daerah yang sebelah barat, sebelah Bekulon? Kata temennya. Di mana tuh? Itu ada daerah pedalaman yang tempatnya indah. Dan biasa Mbak, kalau udah satu tempat itu kita nyari tempat dan makanan Mbak. Betul. Makanan khas Bang Abi. Iya. Kata Bang Olil tadi itu kan di Jambi ada apa, tempoyak. Tempoyak. Sambal tempoyak itu Sambal emang tempoyak. luar biasa itu. Kalau di Surabaya apa Pak? Surabaya. Rujak cingur Pak. Nah, iya betul Rujak dia. cingur. Kalau di Betawi banyak lagi nih Pak makanan yang khas di Betawi. di Betawi. Kue unti Pak paling gue demen tuh. Kue unti. Iya. Tahu aja kelapa digulain dalamnya. Itu namanya unti Pak. Emang itu unti? Unti. Kalau ada anaknya? Ya itu mah paman, bibi. Aduh, lu mau makanan ini bi, bukannya orang. Unti anak. Unti anak. Pontianak, plesetan mulu dia. Kue unti. Oh, kuntilanak. Pakai salah mulu gua. Kan gue udah bilang kalau kerja itu masalah yang di rumah jangan dibawa, Pak. Iya juga sih ya. Iya. Nggak fokus jadinya. Iya, jadi lu pulang ke rumah dapat masalah baru lagi gitu. Kagak kelar-kelar. Makanya. Sadan diceritakan dalam hikayat, begitu dengar nama tempatnya maka Abu Nawas mempersiapkan dirinya untuk pergi ke kampung kerajaan yang udah disebutin ame temennya tadi. Pagi-pagi seperti biasa, begitu dia mau berangkat dia izin sama bininya. Mi, iya Pi, Papi mau survei dulu nih Mi, ke satu tempat yang kemarin temen Papi tuh ngasih tahu. Katanya tempatnya indah. Wih. Biasa Mi, kalau Babe apa Papi udah survei, nanti kalau kira-kira enak baru ngajak Mami. Begitu. Oh, coba lu kalau punya keluarga ajak bini tuh ke tempat-tempat indah. Lah gua Pinggir jurang lu ajak. mau bunuh diri gua. Gua jorokin duluan bini gua gitu. Iya. Ya bininya begitu ngelihat niatan daripada Abu Nawas kayak gitu, jalanlah bininya menuju Kampung Kulon. Daripada apa yang ditunjukin ame temen Abu Nawas. Lotak betul tuh Pak. Sampailah Abu Nawas ke depan daripada untuk kampung. Emang dari jauh udah kelihatan cakep banget Pak kampungnya, Pak. Dulu suara kuda kayak suara awan kepater itu tadi jelek. Kotak. Ya itu lebih persisan yang tadi. Suara kuda. Iya. Gue lu samain sama kuda gua. Karena kudanya Abu Nawas nih kagak pernah ngambek, Pak. Senang Oh, terus. iya. Sepanjang perjalanan itu Abu Nawas
baca selawat, Mbak. Cakep. Jadi sepanjang perjalanan dia zikir, Bi. Seperti Abi nih kalau mau pulang ke Depok, sepanjang jalan naik motor, wirid terus kan, Bi. Wah, saya kalau perjalanan pulang ke Depok, saya alhamdulillah selalu ingat sama Allah. Cakep, Bi. Itu lu berarti ilmu yang gua kasih lu pakai. Enggak, soalnya rem belakang sama rem depan kagak ada. Ya Allah, gimana ini? Nyari gajlugan aja. Tadi berhenti dewek. Iya. Boleh Bi ngeremnya pakai trotoar asal jangan pakai tiang listrik. Abu Nawas terdesak kagum dengan daripada ngelihat kampung, Mbak. Tempatnya indah, Iya. hijau, teduh banget. Makanya Abu Nawas begitu ngelihat daripada itu kampung, di depan kampung ada rumah gede. Di situ rame orang pada makan, Bang Abi. Wah, kayak rumah makan dong. Rumah gede. Oh, rumah gede. Tapi Iya. itu pada makan di luar. Nah ini nih Bi yang dicari sama Bang Abu nih. Iya. Ternyata itu adalah tempat kuliner paling terkenal di itu kampung. Wih, spiral ya. Gawat. Spiral. Viral. Viral mah ala kontrasepsi, ngaco aja bisa Anda. Iya. Viral kali. Viral emang juga viral Nah, kawan. ini kata Munir tadi sepiral. Ah, lu kali Pak yang salah dengar. Ini gue yang budek. Makanya Mbak cari kawan lagi Mbak biar ada yang nemenin Mbak. Kalau kita makannya mau udah kompak sama bisa. Wih. Dengan manis abang sayang itu Abu Nawas kagak langsung masuk tentu kampung karena dia lihat masih banyak orang pada ngantri. Ya. Padahal dulu belum ada jaga jarak tuh Bi. Belum ada. Dia ngap aja ngeliat banyak orang, makanya dia lebih milih duduk-duduk di bawah pohon. Iya. Entak dia lagi duduk di bawah pohon, ternyata dia ketiduran Bang Abi, Bang Olil. Pules banget. Di bawah pohon. Sampai dia kagak sadar berapa lama dia tidur. Tapi ada kejadian yang bikin dia kaget. Oh, kejadian apa nih kira-kira? Ternyata begitu dia bangun, dia dilempar ke dalam ruangan yang pengap berjeruji besi. Waduh, kan mau makan. Ngapa jadi di penjara itu orang? Di bawah pohon soalnya tidurnya dia. Oh salah kali, nggak boleh itu pohon larangan kali. Kalau lu kan tidur di bawah tekanan. Banyak utang dong gua. Gue gak nyampe ke situ Pak. Oh no, bisaan, pinter banget ya. Neng manis abang sayang, begitu jatuh gedebuk, dia bangun. Apa-apaan nih kata Abu Nawas. Tenang. Ente istirahat aja malam ini, karena besok waktunya kita mau menikmati daging kamu, kata dia. Wah. Jadi Sadan diceritakan rupanya makanan yang jadi rebutan dan konsumsi masyarakat itu adalah bubur campur daging manusia. Ini. Waduh, ngeri amat ya. Abu Nawas baru denger kaget, ketakutan. Dan dia nanya, terus bro, dari mana ente dapat daging manusia? Iya. Ya, kalau ada orang yang masuk kampung sini diculik, besoknya dijadiin mangse dan dijadiin disembelih buat dagingnya dicampur amin tu bubur. Ini. Make Abu Nawas puyeng alang kepalang dia mikirin karena dia kaget. Ada daerah kerajaan yang kagak kemonitor begini. Padahal kan itu daerah kekuasaan rajanya juga Bi. Kok ada daerahnya ini masih pada kanibal. Iya. Manusia makan manusia. Iya. Bang Abi, ini Abu Nawas pusing Bang Abi. Oh, pusing ya. Kudu dikasih lagu ini Bang Abi. Kudu dikasih lagu. Iya, Iya. biar nggak gagal fokus. Iya gagal fokus nanti. Iya, kalau Abu Nawas kan kalau lagi pusing, gua kasih solusi aja kan lagu ya, Pak ya. Nah, kan sekarang Bapak Olil kan lagi puyeng nih. Lu mau gua kasih solusi nggak? Apaan Bi? Ntar gua kasih nih.
Oh, ada solusinya. Ya kalau kagak pisau mah tali. 5,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Bi, Hai. itu Abu Nawas sudah dimasukin ke dalam gedung itu masih sempat mikir, Bi. Wah masih nyari akal. Masih nyari akal Bang Olil. Ya udah pasti Abu Nawas dia nggak bakalan kehilangan akal. Iya emang ente Pak. Ya kalau gua Ente mah kehilangan segala-galanya. Iya malam buat bubur ayam enjoy nih. Aduh, selamat malam bubur ayam enjoy. Mudah-mudahan tambah laris terus. Amin. Banyak pelanggannya. Amin. Jangan lupa bawa kemari. Ya lu mau. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Begitu Abu Nawas kerasanya panik karena bakalan di sembelih hari itu. Makanya ditanya, Iya. bro. Iya kenapa? Gini bro. Kira-kira enakan yang kurus apa yang gemuk katanya kalau motong tuh? Ya enakan yang gemuk pastinya. Gini aja bro. Gua keluarin gua dari sini. Enti lu gua bawain yang lebih gede dari gua. Pokoknya 5 hari kagak bakalan habis itu dagingnya. Wah. Itu orang nggak bisa sembarang percaya kayak begitu aja. Iya dong. Mana bisa kayak gitu? Ente mana bisa dipercaya? Pokoknya tenang aja. Gua bakalan bawain yang lebih gede dari gua. Sure kata dia. Iya, gue janji. Make Abu Nawas dilepasin Bang Abi Bang Olil. Iya. Dilepasin dan dia pulang menuju ke rumah. Gelisah dia di rumah. Siapa kira-kira yang dia ajak untuk sebagai gantinya Abu Nawas. Mentara bininya udah ribet banget. Gimana bang? Gimana bang tempatnya bang? Enak nggak bang? Makanannya gimana bang? Begitu. Wow. Pokoknya kalau kata Abu Nawas, pokoknya tempatnya mantep. Tapi gua nggak mau bawa lu dulu, kata Abu Nawas. Ngapa? Gua mau bawa orang lain dulu. Lah, Buat kok? ke untuk kampung Padelaman itu, Pak. Pagi-pagi Abu Nawas langsung berangkat ke istana ketemu daripada Tuan Raja. Ja. Apaan tuh? Apaan tuh? Jaya Miharja. Raja. Tuan Raja. Ya. Kenapa Bu? Lu tumben Bu kata Tuan Raja nih. Biasanya lu dipanggil aja susah. Iya. Ini lu tiba-tiba nongol. Apa gara-gara bonus kemarin? Lu jadi semangat lagi datang ke sini. Wah, Bukan begitu Tuan Raja. Aneh ini baru aja pergi ke kampung Bekulono. Iya. Cakep banget tempatnya Tuan Raja. Ada makanan yang enak-enak. Ya udah kita berangkat kata Tuan Raja. Oke, Tuan Raja kita berangkat. Kata Tuan Raja, tunggu dulu. Gua siapin pasukan dulu buat ngawal kita. Iya. Kata Abu Nawas, Tuan Raja pelesiran nama saya aja pakai bawa pasukan, kagak usah. Tuan Raja kudu nyamar jadi rakyat biasa. Biar Tuan Raja bisa nikmatin daerah sono. Betul. Biar nggak Begitu ya? keciri. Aman gak gua nih kata dia. Pokoknya aman Tuan Raja. Ya. Tuan Raja berangkat ikut saya. Make berangkatlah Bang Abi, Bang Olil. Tapi nggak boncengan nih dia berdua. Wah. Kuda masing-masing. Kudenya Tuan Raja bagaimana tuh balarinya Pak suaranya Pak? Suara kuda dong. Itu bang bersuara apaan Bi? Suara lu sama bini lu berantem itu mah. Tahu aja dia. Cepet amat kedebak-kedebuk. Neng manis abang sayang, saya dan diceritakan dalam hikayat ini sampailah Tuan Raja di tempat di mana Pade makan bubur. Dan Tuan Raja langsung mesen yang menu paling istimewa. Ya iyalah dia raja. Bu, makanlah kata Tuan Raja. Maaf Tuan Raja, aneh udah kenyang dan aneh udah nyobain kemarin nih. Iya. Iya. Jadi lu nggak makan ini? Enggak Tuan Raja, enggak kata dia. Sambil matenya bekedip Iya. ke tukang itu bubur Haris itu. Jadi udah dirasa kenyang, Tuan Raja ngomong sama si Abu, Bu, mana tempat yang lu kata enak adem sampai lu ketiduran?
Biasa Bang Olel juga begitu Bang Abi. Kalau udah kenyang matanya turun Bang Abi. Matanya bukan mata dia yang turun. Apaan gua? Ya kita gesin. Bibirku kali turun. Memble. Gua ada tadi Bi fotonya Bi, begitu dia lagi megang handphone perut kenyang Bi. Ada. Iya, handphone hampir jatuh. Jelek banget ya. Bu, lu pakai di videoin orang lagi tidur. Maka Tuan Raja bergegas menuju dari Pade itu tempat di mana Abu Nawas ketiduran pertama. Dia ngerasain anginnya seliwir di atas balai. Di bawah pohon yang ngerade rindang. Dan ketemu ame angin yang sejuk banget. Burung cici beton udah bunyi. Cengklik, cengklik, cengklik. Perut udah perih kalau jam 11 siang itu. Burung apaan? Burung cici beton. Bukan titut itu kan? Bukan itu ngenandain orang nggak ada. Ada. Neng manis abang sayang, nggak lama Tuan Raja matanya udah mulai turun. Kata Abu Nawas, Tuan Raja jangan pulas dulu. Ayah mau buang air kecil dulu katanya. Iya. Begitu Abu Nawas pergi, balik lagi Tuan Raja udah ketiduran. Nggak berapa lama Tuan Raja ketiduran sendirian, datanglah seseorang ngebawa pedang. Pedangnya ditaruh di leher daripada Tuan Raja. Jangan bergerak, kata tuh orang yang datang. Ternyata itu penjual bubur yang tadi. Haris. Maka itu Tuan Raja kelagepan dan dia ada apa nih? Ada apa nih? Kata Tuan Raja. Udah, nggak usah banyak ngomong. Ente mau disembelih di sini, apa nih mau dibawa ke penjara kata dia. Enak ya ngomongnya. Maka berangkatlah Tuan Raja ikut APKT orang yang berbadan gede itu. Debok, kedebuk, 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 kedebuk. Udah sampai depan pintunya, dibuka itu pintunya dari besi semua. Krekek. Masuk kata dia. Ini apa-apaan kata Tuan Raja. Masuk pokoknya. Maka Tuan Raja masuk, dikunci, dan orang yang tadi bawa itu ngomong sama itu Tuan Raja. Bahwa sampean katanya itu, yang badan gede ini pengganti daripada kawan sampean yang tadi itu. Abu Nawas. Sebenarnya dialah yang harusnya hari ini disembelih untuk campuran bubur yang saudara makan tadi. Itu Tuan Raja mau muntah kagak jadi. Iya. Ingat daripada makanan itu ternyata campuran Daging manusia. Tuan Raja bingung ngalahin kepalang, kepikiran bahwa dia bakalan besok jadi Disembelih. korban. Iya. Maka Tuan Raja berpikir sebentar. Begitu orang itu mau ninggal, mau pergi, bro, tunggu sebentar bro. Kata Tuan Raja. Ada apa kata dia. Bro, berapa dapatnya nih setiap jualan ini? 50 dirham kata dia. Wih, berapa tuh? Bro, mau nggak kalau dapat 500 dirham? 5 juta. Satu kali jual kata dia. Waduh, mantepan lagi. Boleh. Jual apa kata dia? Jual topi. Maka Tuan Raja minta itu bahan-bahan topi dimasukin ke dalam sel. Neng manis abang sayang, sadan diceritakan dalam hikayat itu Tuan Raja semalaman kagak tidur, dia membuat daripada itu topi sebagus mungkin biar lakunya rada mahal. Menghindari daripada jadi korban kanibal orang-orang kampung situ. Tuan Raja juga ngerasa sedih. Karena ternyata di daerahnya ini ada daerah yang nggak kesentuh sama dia, Bi. Masih banyak orang-orang yang kanibalis. Iya. Pagi beranjak, topi udah jadi, dan orang itu datang ketemu Tuan Raja. Mana yang ente janjiin itu topi yang bisa harganya 500 dirham? Iya. Ditunjukin ame Tuan Raja, ternyata emang topinya cakep Bang Abi.
Oh, topinya cakep. Topinya cakep, hasil daripada prakarya Tuan Raja. Wih. Nih, bawa ke kota, nanti tolong jual. Iya. Di kota ini jangan sampai kurang daripada 500 dirham, kata Tuan Raja. Kalau bisa, ente langsung ke rumah menteri, namanya Menteri Farhan, buat ngejual ini topi buatan daripada itu Raja. Dengan harapan yang besar dan harga yang kelihatannya 10 kali lipat daripada usaha dia, ini orang pedalaman berangkat ke kota dengan menggunakan kuda yang besar. Depok, 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 depok. Gede. Sampailah dia di depan rumah Menteri Farhan ini. Tok, tok, tok. Ada apa ini? Ngetoknya kasar kayak gitu. Iya. Ini, saya mau jual topi. Topi yang luar biasa, kata dia. Berapa harganya? 500 dirham. Make ini topi dicek, Bang Abi. Dicek. Iya. Dicek, diputer ini topi. Dicium nggak tuh? Ya rasa-rasanya sih, Bi. Emang boneka India. Kagak, maksudnya kan kayak gue nih pakai topi lu nih, Bak. Kan gue nggak langsung pakai, gue cium dulu. Nih bau uban kagak nih? Gitu. Iya. Bisa aja bilang. Bang Abi, Bang Olil. Heeh. Bangsa kita ini kan beragam. Iya. Jadi bisa ditandai dengan makanan dan topi, Bang Abi. Oh. Ya kan? Kalau di Pekanbaru namanya topinya tanjak, Bang Abi. Tanjak. Tanjak. Dia bentuknya turun gitu naik ke atas kayak mahkota kerajaan. Oh iya iya. Kalau iya. di Jawa apa, Bang Abi? Blangkon. Blangkon. Blangkon juga masing-masing daerah tuh beda-beda, Pak. Di kampung gua ada topi juga, Apa namanya? tudung leang. Tudung leang. Iya, dari tiker. Sundung. Tudung leang. Ada dari tikar bi, dari anyaman, Dari anyaman daun ituan. Palem. Bukan palem, pandan kayaknya, Pak. Pandan, daun pandan. Daun pandan. Oh, saya Lebar. belum lahir sih. Namanya tudung leang. Tudung leang. Bah, tapi dulu kita kalau ngeliat purnangka tuh bayang itu kita lipat-lipat jadi itu juga. Iya, baju jadi topi. bisa. Mm-mm. Itu dianyam sama daun kelapa dah, Blarak. kayak keluar soal nangka. Udah tuh, udah ketemu menteri. Terus dikasih lagu. Iya. Mau minta apa lagi? Iya. Bang Abi, Hah? ini menterinya topinya dibawa masuk ke dalam rumah dulu, Bang Abi. Jadi minta pendapat sama bininya. Oh. Tapi alangkah kagetnya luar biasa itu menteri. Begitu dibuka dalam topinya itu, ternyata ada pesan daripada raja. Oh, ada surat. Ada surat daripada Tuan Raja. Tolong selamatkan saya. Saya sedang dipenjara dan bakalan disembelih di satu kota, Wah, di satu kampung. pinter juga kan raja. Makanya Tuan Raja ketemu ame itu orang, dibayarlah 500 dirham itu. Tapi ini orang kagak ngeh kalau itu Tuan Menteri ngutus satu orang untuk ngikutin daripada orang tersebut menuju kampungnya Bang Oling, Bang Abi, Bang Olil. Ngintil dah tuh Ngintil. utusan raja. Dan kembalilah utusan raja itu bertemu kepada Tuan Menteri, melaporkan di mana daripada posisi itu Tuan Raja. Tanpa berlama-lama itu menteri langsung menyiapkan beberapa pasukan Oh. menyerbu daripada itu kampung untuk ngebebasin Tuan Raja. Berubah, beratusan kuda itu dengan pasukan-pasukan yang istimewa. Karena ini nyelamatin Tuan Raja, Bang Abi, Bang Olil. Beda. Kagak boleh sembarangan. Iya. Pasukannya pasukan khusus. Pasti ada snipernya Iya, juga. nyelamatin Kak Satu. Iya. Ya kan? Kerajaan. King. Iya, Kak. King Satu. Bisa aja bukan R1 ya.
Dan selamatlah Tuan Raja dan orang-orang kampung yang masih suka kanibal itu ditangkap, dipenjarakan di kerajaan. Langsung itu Tuan Raja ngobrol sama Tuan Menteri. Tuan Menteri, ini kita harus lebih teliti lagi tentang daerah-daerah kita. Karena Abu Nawas ini bisa menemukan tempat kayak gini. Inilah luar biasanya Abu Nawas. Kata Tuan Menteri, tapi nggak gitu juga kali, Ja. Harus ngorbanin raja masuk ke dalam penjara katanya. Apaan tuh? Kata Tuan Raja, ya boleh juga sih dihukum juga nih. Iya. Iya, Bu Nawas. Iya, cerita minggu besok nih bisa nggak nih Abu Nawas Hukum. Dihukum. Karena ini udah 2155 Bang Abi. 2155. Iya. Jadi hikayat ini kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya nih Bang Abi. Amin. Dan seluruh daripada manajemen CBBFM tambah berkah Amin. di kemudian harinya nih. Iya. Ke depan tambah jaya nih. Cakep. Bang Abi tambah sibuk. Amin. Baca mulu kayaknya sekarang ya Bang Abi ya. Wah, saya jadi pinter sekarang. Bang Olil, Ya. biasa deh Bang Olil cerita ini ide apa? Benang merahnya bagaimana Bang Olil biasanya cepet banget nih Bang. Ini begini Bang Begini-begini Munir. Agak aja. pusing dia ke ceritanya. Agak Jadi puyeng. karena ini ada satu kelalaian ya. Kelalaian. Raja dalam memimpin satu kerajaan di mana ada satu kampung yang nggak sampai kepantau sama dia. Itu Nah. padahal kemungkaran, Mbak. Ya sesuai dengan yang sering kita dengar dari para alim ulama, itu ada satu ungkapan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Sungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oh, gitu Mbak ya. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan kayak gini diingetin Mbak ya. Nah, mudah-mudahan dengan kayak gini nih, ada hal-hal kayak gini nih, raja jadi ingat, jadi tahu, jadi kagak lupa sama hal seperti ini. Jadi Abu Nawas duluan tuh yang dapetin. Ini warna mic cakep amat, Bi. Iya, itu requestannya Mak Tati. Iya, pokoknya buat yang masa bang saya tuh nggak selamanya yang berkilau itu indah ya. Nah, Karena tadi kan kita ngeliat perkampungannya indah tuh kayak si Iya. kata si Abu Nawas. benar. Tapi di dalamnya kan terdapat Iya. hal-hal yang iya. Hal-hal yang malah merugikan kita. Iya ya. Begitu aja Beh. Bang Abi, kita tutup nih. Kita tutup, tapi sebelum kita tutup kita mau umumin sekali lagi buat yang masa bang sayang nih besok di bibir Jakarta ya, abisaan seperti biasa bakal ditemenin sama pelawak-pelawak dari Paski. Wah, asik banget, Bi. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ada Bang Temon Templer. Wih, mantep itu Bang Temon. Kalau ada waktu kita kesini tuh, Mbak. Iya. Yang nginep aja sekarang. Ku bukan Superman, ku bukan superstar. Yang begitu. Iya. Iya. Ya sama Bang Kimau Gerbang. Oh, Bang Kimau. Ah. Wah, asik banget dah pokoknya itu mah. Iya, Pantangin terus dah 105,4 FM. Saya BB Bandar Dadang Jakarta. Besok juga insya Allah narasumber kita lewat telepon WhatsAppnya itu ada Kang Denny Chandra. Waduh, Denny Chandra. Jadi wah lumayan dah begitu San- dah. Oh iya. Itu ngeri-ngeri sedap dengerinnya dah. Iya kalau kemarin udah sama Po Ulpa Dwiyanti. Oh, udah. Gua kangen banget Pak Ulpa, Bi. Nanti bakal udah ngisi Kesini? acara nanti iya. Wah, luar biasa. Po Ulpa pasti datang Kita katanya. bawa berkat, Mbak, kesini, Mbak, kalau Pak Ulpa datang sini. Buya mau tahlilan nih. Dah kalau gitu Neng Masa Bang sayang ya, terima kasih banyak udah bergabung nih. Ada warga Juraganan juga nih, salam buat sesepuh yang ada di Rawablong. Buat Bang Ari nih yang lagi dengerin saya Bebe. Iya Bang Ari, sehat selalu Bang Ari. Ternyata dekat rumahnya ya. Abisan undur diri. Oleh Bang juga mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang sopan atau kurang berkenan. Bang Munir, Balai Bang Ji, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, mari kita ikuti Sohibul Hikayat Milenial bersama Balai Bang Ji. Selamat mengikuti.